ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Sesi dari ras tanduk emas wanita tidak bisa menyembunyikan rasa iri dalam suaranya. Kalau begitu mari kita menuju ke level 999. Luo Feng tersenyum. Ya, Sesi bergumam di dalam, ini sudah diduga. Luo Feng pergi dengan Sesi menaiki tangga terus-menerus. Semakin tinggi mereka, dia memperhatikan bahwa jumlah orang yang berlomba tanduk emas semakin berkurang. Ketika dia mencapai di atas level 800, dia hanya sesekali melihat satu resepsionis di sana di setiap level, dan tidak ada klan ras tanduk emas sama sekali. Sesi berkata, aturan perlombaan tanduk emas kami adalah Anda harus memiliki poin kontribusi yang cukup untuk memasuki setiap level menara teknik. Tanpa poin yang cukup, Anda bahkan tidak bisa naik lebih tinggi. Seperti memasuki level ke-999, seseorang harus memiliki setidaknya cukup poin untuk membeli manual termurah di sana, yaitu sekitar 98 juta poin. Adapun yang mulia, karena Anda dapat memilih manual manapun yang Anda inginkan, Anda tidak memiliki persyaratan seperti itu. Luo Feng tersenyum. Poin kontribusi, dia tidak punya sama sekali. Bagaimana Anda menghitung poin kontribusi ras Anda? Luo Feng bertanya sambil berjalan di jalan setapak. Ada banyak cara untuk mendapatkan poin kontribusi. Salah satu caranya adalah dengan mengandung seorang anak dalam perlombaan, yang memiliki beberapa poin, dan saat kekuatanmu meningkat, mencapai penguasa domain, level penguasa sektor dan bahkan menembus ke abadi, kamu akan dapatkan semua jenis poin. Juga, bergabung dengan tentara, bertarung dalam perang untuk kemanusiaan, kontribusi apapun di sana dapat ditukar dengan poin juga. Singkatnya, selama Anda telah memberikan kontribusi untuk ras kami, Anda akan menerima poin, kata Sesi. Poin memiliki kegunaan yang besar. Mereka dapat digunakan untuk membeli manual, senjata, harta, bahkan penjaga dalam jumlah besar. Pada dasarnya hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan mata uang, poin dapat. Luo Feng terkejut. Perlombaan tanduk emas adalah ras penurut yang merasa terancam. Oleh karena itu, pentingnya poin kontribusi mereka telah dinaikkan ke tingkat yang menakutkan, bahkan memiliki anak akan memberikan poin. Dan dengan sistem seperti itu, dorongan perlombaan untuk meningkat dan tumbuh secara alami akan mengejutkan. Orang pasti bisa melihat ini dari tantangan penuh gairah mereka yang tak henti-hentinya dari masa lalu. Tanpa sadar mereka telah mencapai level ke-999. Di pintu masuk ada resepsionis di sana. Tugas utamanya adalah memastikan mereka yang memilih manual memiliki poin kontribusi yang cukup. Kedua, dia ada di sana untuk memastikan tidak ada yang merusak buku. Kamu manusia yang mulia, Luo Feng. Orang tua itu membungkuk di pintu masuk. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Orang tua ini sebenarnya abadi, dia juga anggota terkuat dari resepsionis di dalam menara teknik ini. Manusia Luo Feng. Orang tua itu menunjuk ke rak sekitar dan berkata, seluruh tingkat ke-999 adalah tingkat tertinggi dari menara. Semua manual yang paling berharga dikumpulkan di sini, dan ada total 128.120 manual di sini. Silakan lihat-lihat dan pilih. 1. Luo Feng berjalan di samping rak manual yang tinggi. Sesi berbicara di sampingnya, Yang Mulia Luo Feng, tata letak manual semakin bernilai semakin kita berjalan ke dalam. Yang di area terdalam membutuhkan poin kontribusi tertinggi, dan yang ada di rak tertinggi di sudut adalah manual paling mahal dari level ke-999 ini. Dia berkata dan menunjuk ke sudut kanan. Luo Feng tersenyum dan dia langsung terbang ke sana. Setiap rak tingginya 60-90 meter. Manualnya diberi jarak, setidaknya lebih dari apa yang dia lihat di level 2 dan 3. Lagi pula, level ini hanya memiliki hampir 130.000 manual. Luo Feng terbang melewati banyak rak dan akhirnya mencapai sudut kiri, sebelum manual paling atas. Luo Feng melihat, manual di sini jauh lebih mahal daripada yang sebelumnya. Rak setinggi 80 meter ini hanya memiliki 3 manual, paling sedikit dari semua rak, dan manual ini memiliki harga di sampingnya. Yang di atas 1.680 juta, yang di bawah 1.620 juta, dan yang kanan di bawah 1.600 juta. Mereka menambahkan hingga 1,6 miliar. Luo Feng melayang di bagian atas rak dan mengambil yang paling mahal untuk dibaca. Buku contoh itu sendiri terasa seperti terbuat dari logam yang aneh. Manual logam kelas F? Luar biasa. Luo Feng terkejut. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sepertinya benar, sebagai tempat penting di mana manual terus-menerus diturunkan ke seluruh ras, sampel manual ini harus bertahan selama lebih dari triliunan tahun, dan material normal pasti akan membusuk. Jadi, tidak aneh jika mereka menggunakan F logam kelas. Lagi pula, esensi tembaga bibrida satu kapal Yunmo Planet sudah cukup untuk membuat manual yang tak terhitung jumlahnya.
Untuk perlombaan tanduk emas, ini memang bukan apa-apa. Dia mengangkat buku seberat 2 ton itu. Nama di atasnya adalah Jiwa Emas. Apa ini? Biasanya manual paling puncak adalah semua tentang ruang atau waktu del. Sebuah buku khusus tentang hukum emas saja tidak bisa sehebat itu. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, karena memahami hukum emas saja hanya akan membuat seseorang menjadi abadi secara normal, dan memahami ruang atau waktu akan memungkinkan seseorang menjadi ksatria alam semesta yang kuat. Seperti, seseorang harus melewati jembatan surgawi tingkat ke-21 dari 9 alam semesta untuk dianggap telah memahami hukum ruang angkasa. Dan jika seseorang tidak pergi belajar ruang atau waktu dan hanya bekerja pada emas, kayu del, bahkan jika mereka menjadi abadi, mereka hanya akan memiliki kekuatan untuk melewati level 10. Tentu saja, hukum-hukum lain seperti emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan cahaya awalnya mudah. Tapi langkah terakhir sangat sulit. Ini juga mengapa begitu banyak penguasa sektor tidak bisa menerobos ke abadi. Ini juga mengapa penguasa sektor waktu Luo tidak memiliki jaminan untuk menembus keabadian dalam rentang hidup 20.000 tahun terakhirnya. Langkah terakhir sangat sulit, namun hanya mendapatkan pengakuan hukum jauh lebih mudah, seperti misalnya hukum emas. Sebaliknya, ketika seseorang harus melewati tingkat ke-21 untuk dianggap telah memahami hukum ruang angkasa, untuk memperoleh pengakuan hukum ruang angkasa, itu puluhan ribu kali lebih sulit daripada hukum emas. Dan seseorang harus mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi dari masing-masing hukum ini untuk mendapatkan pengakuan. Sebagai contoh, teleportasi, pada dasarnya, mendapatkan pengakuan hukum ruang angkasa adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Jiwa emas, Luo Feng membuka buku logam dan mulai membaca. Jiwa emas, itu diciptakan oleh sekelompok besar ras tanduk emas Kalofu. Itu sebagian besar tentang mendekati hukum ruang angkasa dari hukum emas, dan setelah menggabungkan keduanya untuk menciptakan serangan menakutkan jiwa emas. Itu murni teknik pertempuran, bukan tentang pemahaman. Sama seperti evolusi lubang hitam di harta karun manusia, itu juga murni teknik pertempuran. Teknik pertempuran murni tentang menjadi lebih kuat. Namun, coretan ruang waktu yang ditukar Luo Feng adalah untuk membantu memahami hukum dan memahami tablet 9 alam semesta. Itu milik gaya yang sama sekali berbeda. Satu untuk belajar, yang lain untuk pertempuran. Mana yang lebih baik? Itu tergantung pada siapa yang membacanya. Teknik pertempuran bisa membuat seseorang lebih kuat sementara tipe belajar bisa meningkatkan pemahaman seseorang tentang hukum lebih cepat, dan membuat hukumnya lebih solid. Jiwa emas memiliki total 72 teknik dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Teknik 1 hingga 35 dapat digunakan oleh mereka yang berada di bawah keabadian. Tanggal 36 hingga 70 adalah untuk yang tidak mati dan ksatria alam semesta. Yang ke-71 dan ke-72 hanya untuk ksatria alam semesta. Jika seseorang dapat memahami teknik 35 pertama selama level penguasa sektor, dia akan sepenuhnya mampu mengalahkan keabadian. Mirip dengan keabadian level resmi, Luo Feng melihat penjelasan dari manual dan mengambil napas dalam-dalam. Kekuatan ini memang menakutkan, pemahaman 9 tingkat persenjataan Nansen hanya mencapai tingkat keabadian yang normal. Juga, ini adalah teknik pertempuran yang lengkap. Seseorang bisa menggunakannya sampai level ksatria alam semesta. Saat ini saya memiliki patung dewa binatang dan coretan ruang waktu. Namun ini semua untuk saya pahami hukumnya, saya tidak benar-benar memiliki teknik pertempuran. Luo Feng merenung. Dan di puncak penguasa sektor, itu akan menjadi waktu bagiku untuk membuat teknikku sendiri. Namun sebelum itu, mempelajari beberapa teknik tingkat puncak akan memperluas wawasanku. 6. Ini akan menjadi salah satu pilihanku. Luo Feng membawa buku ini di tangannya sebelum melanjutkan ke yang lain. Dia tidak terburu-buru untuk mengkonfirmasi pilihannya. Namun, dia dengan cepat membaca yang lain untuk memeriksa mana yang lebih cocok, akhirnya memilih di antara yang paling luar biasa. Dia berdiri di depan rak dan energi roh tak berbentuk memancar darinya, secara bersamaan membaca ribuan manual. Banyak manual semua membalik-balik bersama-sama saat dia terus membaca. Dia telah membaca ribuan dari mereka. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk menutup semua buku itu dan melanjutkan ke ribuan buku berikutnya. Ceci tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dengan kaget di tempat kejadian. Manusia jenius Luo Feng ini serius. Menakjubkan. Siapa yang memilih manual seperti itu, membaca beberapa ribu sekaligus, itu terlalu tak terkendali. Tidak terlalu lama kemudian, Luo Feng membawa 3 buku logam dan berjalan menuju sisi tingkat 999 dan duduk di kursi, menempatkan 3 buku di sana. Yang mulia Luo Feng, Ceci tersenyum dan berjalan mendekat. Apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Dia melihat buku jiwa emas 1 dan mau tak mau menggertakkan giginya.
Memilih yang paling mahal langsung dari kelelawar, manusia ini benar-benar. Hampir, aku akan memilih dari 3 ini. Luo Feng tersenyum dan melihat ketiga buku. Nama-nama 3 buku ini semua terukir di sampulnya. Mereka adalah Jiwa Emas, Persenjataan Nansen level 36 dan Jurnal Si Luo Duo. Harga mereka adalah 1,68 miliar poin kontribusi, 910 juta poin dan 100 juta poin. Ketiganya ini punya kelebihan masing-masing, mana yang harus aku pilih? Kalau saja aku bisa memilih ketiganya. Luo Feng memiliki banyak pikiran di benaknya, setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia terlalu serakah. 3 manual memiliki harga yang berbeda. Jiwa Emas adalah teknik pertempuran yang sangat kuat. Nansen Armament 36 level, itu diciptakan oleh doyen terhebat dari ras tanduk emas Si Luo Duo. Manual ini dapat dikatakan sebagai versi sederhana dari persenjataan. Itu juga merupakan teknik pertempuran dan juga bentuk mempelajari ruang dan teknik hukum emas. Teknik-teknik tersebut dipisahkan menjadi 36 level. Level 1 terlemah adalah level yang masih bisa digunakan seseorang dengan sedikit pemahaman tentang hukum emas dan ruang angkasa. Level terakhir yang terkuat, membutuhkan seseorang pada level resmi yang hampir tidak pernah mati. Singkatnya, 36 level ini memiliki level kekuatan rata-rata. Level 36 terkuat memiliki tuntutan tinggi, namun hanya memiliki kekuatan abadi level resmi. Manual khusus semacam ini, dalam hal kemampuan bertarung dan belajar, memiliki manfaat besar bagi orang-orang yang lebih lemah. Namun, harganya biasanya tidak akan terlalu tinggi, dan biasanya hanya sekitar 100 juta poin kontribusi. Namun, karena dibuat oleh Si Luo Duo, harganya mencapai 910 juta poin. Jurnal Si Luo Duo adalah catatan ajarannya yang ditulis oleh murid-muridnya yang tidak pernah mati setelah dia menghilang. Catatannya sangat detail dengan banyak penjelasan, sambil menunjukkan contoh beserta teknik penggunaannya. Karena ini adalah kumpulan catatan, bukan sesuatu yang benar-benar ditinggalkan oleh Si Luo Duo, jurnal ini paling banyak digunakan sebagai referensi dalam pelatihan, jenis panduan bantuan. Meskipun terkait dengan Si Luo Duo, harganya hanya 100 juta poin kontribusi. Aku harus memilih yang mana? Tanpa diragukan lagi, Jiwa Emas adalah yang terkuat dari 3 teknik pertempuran. Dari level terendah hingga tertinggi ke-72, bahkan Ksatria Alam Semesta memiliki teknik di dalamnya, pikir Luo Feng. Tingkat persenjataan Nansen 36 sangat berguna untuk pelatihan saya dan pembuatan teknik saya sendiri di masa depan. Menurut pengantar Si Luo Duo, manual ini adalah studi dasarnya yang paling solid. Tentu saja, dalam hal kekuatan pertempuran, itu jelas lebih lemah. Karena itu hanya cara untuk menggunakan persenjataan Nansen, kekuatannya hanya mencapai level resmi yang tidak pernah mati. Ini setidaknya 2 level besar lebih lemah dari Jiwa Emas. Jurnal Si Luo Duo memiliki manfaat untuk pelatihan, namun itu bukan teknik pertempuran yang sistematis. Namun, banyak dari itu dibuat dari ajaran Si Luo Duo kepada murid-muridnya, efeknya pasti tidak akan lemah sama sekali. Satu-satunya hal adalah, bahwa itu tidak sistematis. Luo Feng mengerutkan kening. Semua 3 dari mereka memiliki pro dan kontra. Aku harus memilih yang mana? Jiwa Emas memiliki sistem untuk pelatihan hingga titik yang sangat tinggi. Jurnal Si Luo Duo adalah murni panduan bantuan. Luo Feng mengerutkan kening dan merenung. 36 level serangan terkuat persenjataan Nansen hanya pada level resmi yang tidak pernah mati. Ini jelas bagus untuk dasar-dasarnya, jika saja aku bisa mendapatkan manual dengan semua teknik yang dibuat oleh Si Luo Duo. Si Luo Duo memiliki manual dengan teknik yang dia buat untuk dirinya sendiri. Itu sangat kompleks dan mendalam. Kasihan, menara teknik ini tidak memiliki manual ini, dan hanya memiliki yang paling dasar, Nansen Armament 36 level. 6. Aku sudah membuat keputusan. Luo Feng tiba-tiba berdiri. Selain itu, Ceci yang telah menunggu dengan sabar bertanya dengan kaget, Yang Mulia Luo Feng, apakah Anda sudah menentukan pilihan? 6. Yang ini, Luo Feng mengambil buku tengah. Persenjataan Nansen 36 tingkat, klan wanita tanduk emas itu agak tercengang. Dia menatap Luo Feng dengan rasa ingin tahu, dia mengira manusia jenius ini akan memilih jiwa emas yang paling mahal. Yang Mulia Luo Feng, saya akan melaporkan pilihan Anda dari tingkat persenjataan Nansen 36 ke manajemen atas. Anda dapat pergi ke ruang penerima tamu di tingkat 1 untuk menunggu dan manual Anda akan segera dikirim. Oke, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia menuruni tangga seperti angin sepoi-sepoi. 10 burung di hutan tidak sebanding dengan 1 burung di tangan, pikir Luo Feng. Meskipun jiwa emas sangat kuat dan memiliki teknik yang berguna bahkan untuk Ksatria Alam Semesta, namun untuk Ksatria Alam Semesta? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saya untuk sampai ke sana, dan tahun berapa itu? Pada tingkat itu, kekuatan saya akan sangat besar, dan perspektif saya akan luas.
Saya pasti akan dapat membeli teknik yang bagus dari perusahaan Virtual Universe. Level Nansen Armament 36 ini bagaimanapun juga adalah pembelajaran dasar mutlak si Luo Duo. Saat itu ketika dia membuat manual dasar yang kuat ini dan menyederhanakannya, itulah bagaimana dia bisa membuat Nansen Armament. Persenjataan Nansen dapat disebarkan ke seluruh alam semesta dan digunakan oleh banyak ras. Dan si Luo Duo adalah makhluk terhebat dari ras tanduk emas. Panduan dasar-dasarnya harus yang terbaik dari seluruh ras. Meskipun kekuatannya lebih lemah, bagi saya, itu masih lebih baik daripada jiwa emas. 10 burung di hutan tidak sebanding dengan 1 burung di tangan. Apa yang tidak bisa dilihat pada akhirnya tidak realistis. 72 teknik jiwa emas, dari tingkat ke-36, seseorang harus mati-matian untuk melepaskannya. Dan dia telah memilih jalan tersulit untuk binatang bertanduk emasnya, akan sangat sulit untuk mencapai level abadi. Ketika saya mencapai level abadi, saya secara alami akan memiliki teknik saya sendiri yang lebih baik. Oleh karena itu, bagiku, hanya 35 teknik pertama jiwa emas yang berguna, dan ini semua tidak sebanding dengan level Nansen 36. Kekuatan mereka mungkin serupa, tetapi dalam hal studi dan kreativitas dalam cara membantu senjata roh. Itu artinya jika dibandingkan, ketika Luo Feng sedang memilih manualnya di dalam menara teknik, di dalam istana kota suci. Di dalam aula yang gelap, Bei Chuang duduk diam di sana, tatapannya suram, hampir seperti gunung berapi yang akan meledak, ruang di sekitarnya membeku. Saudaraku tersayang, apakah dikalahkan oleh manusia jenius itu benar-benar membuatmu begitu sedih? Seorang pemuda berkulit hitam lapis baja ungu berjalan mendekat. Penampilannya sangat mirip dengan Bei Chuang, hanya temperamennya yang berbeda. Bei Chuang ganas dan meledak-ledak, namun pemuda lain ini memiliki tatapan sedingin es dan tampak bangga dan menyendiri. Hanya sesekali akan ada kilasan kejahatan di matanya. Kakak laki-laki, Bei Chuang berdiri, tatapannya kompleks dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku kalah, aku kalah di hadapan 1 miliar orang kota suci kita. Kalah dalam pertandingan ini bukanlah apa-apa. Namun, jika kamu terus merasa sedih, maka guru kita akan sangat kecewa," kata Bei Qiu lapis baja ungu dengan dingin. Guru, Bei Chuang tercengang. Meskipun mereka adalah bagian dari jenius Istana Doyen, namun guru mereka bukanlah seorang doyen sendiri. Apa tingkat posisi seorang doyen? Mereka hanya sesekali memberikan beberapa petunjuk. Dan bagi mereka untuk benar-benar mengambil siswa, itu sangat sulit. Bangun, Bei Qiu memerintahkan, karena kamu kalah, kakakmu harus mengalahkannya untukmu. Mata Bei Chuang berbinar saat dia mengangguk. Kakak, jika kamu menantangnya, kamu pasti akan mengalahkannya, karena kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dariku. Ini jauh dari tandingan untukmu. Bei Qiu mengangguk. Tiba-tiba sebuah siluet bergegas masuk dari luar. Setelah melihat Bei Chuang dan Bei Qiu, dua bersaudara yang jenius, siluet itu berhenti. Itu adalah salah satu penjaga istana. Dia membungkuk dengan hormat, "Komandan Bei Qiu, kami sudah menerima beritanya. Manusia jenius Luo Feng telah meninggalkan tempat tinggalnya dan memasuki menara teknik, tidak akan lama sebelum dia datang. Keluar dari sana." Mata Bei Qiu berbinar saat dia berkata dengan lembut, "Kesempatan telah datang." Bei Qiu menjadi kabur dan dengan cepat pergi. Kakak laki-laki, adik laki-lakinya Bei Chuang telah menebak apa yang akan dia lakukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbakar dengan gairah di dalam, segera berteriak dan menjadi kabur lagi dan bergegas keluar. Dalam tingkat 1 menara teknik, Luo Feng, Penatua Si Fan Qi, Kasna, Dilan dan 5 penjaga penguasa sektor duduk di sana dan beristirahat. Rumble, tekanan kuat menutupi area itu, saat sekelompok siluet kabur muncul di aula, sebelum wujud mereka berkumpul. Itu adalah 12 Undiyings perlombaan tanduk emas. Yang mulia Luo Feng, mereka mengirimkan manual Anda. Tetua Si Fan Qi berkata dengan lembut. Luo Feng tersenyum dan berdiri sebelum berjalan mendekat. Ke-12 Undiyings memiliki tekanan di seluruh area. Pemimpinnya adalah seorang wanita berkulit hijau dengan suara serak, tetapi energinya tampaknya tidak lebih lemah dari Penatua Si Fan Qi. Manusia jenius Luo Feng, kami berada di bawah perintah Doyen untuk mengirimkan manual di sini. Kami harap Anda akan membacanya di sini dan mengembalikannya kepada kami ketika Anda selesai. Juga, kami berharap ketika Anda meninggalkan dunia Laos, Anda tidak akan membocorkan rahasia manual. Tentu saja, Luo Feng mengangguk. Wanita berkulit hijau itu membalik tangannya. Sebuah buku logam setebal 30 cm yang tampak hampir seperti sebuah kotak muncul, melayang ke arah Luo Feng. Luo Feng mengangguk dan menerima buku logam itu. Nansen 36 tingkat, kata-katanya jelas terukir di sana. Luo Feng segera membukanya dan membacanya. Ini adalah manual dasar yang telah ditulis si Luo Duo.
Meskipun itu hanya dasar-dasarnya, itu memungkinkan Luo Feng merasakan pengetahuan yang tak ada habisnya dari makhluk agung itu. Sebenarnya seperti itu. Saat itu, si Luo Duo benar-benar menciptakan persenjataan Nansen dengan cara ini. Aku tidak tahu membuat teknik untuk diri sendiri bisa dilakukan dengan cara ini. Luar biasa, dengan sedikit usaha tetapi hasil yang luar biasa. Mata Luo Feng berbinar semakin dia membaca, dan wajahnya juga memerah. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama Luo Feng memiliki buku yang cocok untuk pembaca roh emas dan luar angkasa. Belajar hanya dari yang terbaik, Luo Feng bisa merasakan pengetahuan tak berujung makhluk hebat itu. Makhluk kuat yang sepertinya menulis ini dengan sederhana, menggambarkan esensi pelatihan. Hampir seperti pencipta tablet 9 universe, ketika ia sedang menulis coretan ruang waktu, satu gambar dapat dengan mudah membuat hingga ratusan hingga ribuan teknik untuk dijelaskan. Ini juga, itu terlalu berharga. Sebuah manual yang memungkinkan seorang ksatria alam semesta untuk melepaskan tekniknya hanya bernilai lebih dari 1,6 miliar poin kontribusi. Yang ini hanya dasar-dasarnya, namun bernilai 910 juta poin kontribusi, sepertinya itu bukan hanya senamasi. Luo Duo, panduan dasar ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Jika saya memiliki seluruh setnya, daripada harganya tidak akan begitu saja, bahkan pasti lebih dari 100 miliar poin. Luo Feng sedang merenungkan dalam. Benar, manual inti terdalam dari seluruh perlombaan tanduk emas. Jika saya adalah manajer perlombaan, saya tidak akan menempatkannya di menara teknik. Kartu truf ini harus tetap dirahasiakan. Seluruh set si Luo Duo harus disembunyikan di suatu tempat lain. Luo Feng lebih terkejut semakin banyak dia membaca, itu terlalu berharga. Dalam satu tarikan napas, dia membalik sampai ke halaman terakhir. Hanya ada satu pepatah sederhana di halaman terakhir. Pembaca roh, kekuatan terbesar mereka adalah mampu mengendalikan sejumlah besar senjata roh. Oleh karena itu, semakin tinggi amplitudo energi roh semakin baik. Jika pada tingkat puncak penguasa sektor, amplitudo energi rohmu bahkan tidak dapat mencapai 300, maka menyerahlah untuk menjadi seorang pembaca roh. Lepaskan manual saya ini, itu tidak cocok untuk Anda. Anda juga tidak cocok untuk menjadi pembaca roh sejati. Luo Feng menutup buku logam itu, matanya hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun gurunya Truyan adalah seorang pejuang mutlak, dalam hal kekuatan, dibandingkan dengan pemimpin terbesar si Luo Duo dari seluruh ras tanduk emas, itu cukup berbeda. Truyan adalah seorang petarung, dan juga bukan orang yang mempelajari emas dan luar angkasa bersama-sama. Oleh karena itu, ketika Luo Feng mulai mempelajari buku si Luo Duo tentang dasar-dasar, dia segera merasakan selubung terangkat dan dunia baru terbuka untuknya. Dia tidak menyangka bahwa seorang pembaca roh bisa berlatih seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa senjata roh bisa dibuat seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa teknik bisa dibuat seperti itu. Inilah yang seharusnya benar-benar dilakukan oleh seorang pembaca roh, seru Luo Feng. Amplitudo energi roh saya melebihi lebih dari 3.200, bahkan banyak kematian tingkat kaisar tidak dapat dibandingkan dengan saya. Menurut apa yang dikatakan si Luo Duo, hal terpenting bagi pembaca roh adalah amplitudo energi rohnya. Manual dasarnya memiliki persyaratan tinggi untuk itu. Juga, ada 36 level dasar. Mereka semua bekerja dengan bilah normal atau lebih kecil, tanpa ukiran hukum asal, mengendalikan ribuan bilah sekaligus hingga ratusan ribu sangat normal. Oleh karena itu semakin tinggi amplitudo semakin baik, itu menguji kemampuan kontrol seseorang, pemahaman hukum dan penciptaan teknik dan sisi lain. Babata, kamu juga harus mengingat level 36 persenjataan Nansen ini. Luo Feng berkomunikasi dengan Babata dalam kesadarannya, sejumlah besar kata del dengan cepat mengalir dalam pikirannya. Dengan kemampuan mental yang bahkan lebih kuat dari komputer kuantum, Babata segera memperoleh seluruh manual. Di dalam menara, Luo Feng mengendalikan buku logam dan menerbangkannya kembali ke arah kelompok Andidings. Apakah Yang Mulia sudah benar-benar menghafalnya? Wanita berkulit hijau terkemuka yang tidak mati berkata dengan suara serak. Luo Feng mengangguk. Ke-12 mayat hidup mengangguk kembali pada Luo Feng dan menjadi kabur, semuanya menghilang. Ayo pergi. Luo Feng berbalik dan berkata. Yang Mulia tampaknya sangat bahagia, kata Dylan sambil berjalan di sampingnya. Hadiah saya sangat besar. Luo Feng tersenyum. Penatua si Fan Qi yang berada di sampingnya langsung senang juga. Apakah itu mempelajari tablet suci atau manual, mereka semua sangat berharga. Namun, untuk perlombaan tanduk emas untuk membiarkan Luo Feng mempelajarinya secara gratis, ini jelas merupakan investasi. Semakin tinggi hadiah Luo Feng, maka ketika Luo Feng menjadi eselon atas umat manusia, dia secara alami akan mengingat ini. Jika Luo Feng tidak tahu berterima kasih dan memilih untuk melupakan bantuan ini nanti, maka ras tanduk emas juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Itu murni investasi. Pintu masuk tinggi dari menara teknik terbuka untuk waktu yang lama. Luo Feng dan kelompoknya berjalan keluar. Sekelompok pemuda ras tanduk emas berkepala panas lainnya. Luo Feng melirik keluar pada kelompok pemuda level 9 penguasa domain. Setelah itu dia terkejut. Aneh, mengapa mereka tidak menantangku? Biasanya para pemuda ini, saat mereka melihatku, mereka akan menantangku dengan penuh semangat. Hua. Ribuan pemuda domain Lord level 9 yang berkumpul di sana secara alami terpisah, memperlihatkan dua pemuda berkulit hitam. Bei Chuang, Luo Feng segera mengenali salah satunya. Tatapannya kemudian mendarat pada pemuda berkulit hitam di sampingnya, yang memancarkan aura kebanggaan, mirip dengan Bolan. Sebagian besar jenius mutlak tak terkalahkan yang kesepian semuanya mengeluarkan aura ini. Pemuda di samping Bei Chuang itu sangat mirip dengannya. Apakah dia Bei Qiu yang legendaris, kakak laki-lakinya? Yang mulia Luo Feng, itu Bei Qiu. Yang lebih tua berkomunikasi. Bei Qiu mengenakan baju besi ungu, tatapannya dingin saat dia menatap tajam ke arah Luo Feng yang berdiri di tangga menara. Suaranya memiliki sedikit kejahatan saat dia berkata, "Manusia Luo Feng, ku dengar kau kalah. Adikku Bei Chuang, kamu memang memiliki kekuatan. Aku, Bei Qiu, hari ini secara resmi menantangmu di depan menara teknik. Apakah kamu berani menerima tantanganku?" Ribuan pemuda tanduk emas semua menatap Luo Feng. Tatapan Bei Qiu memiliki kejahatan sekaligus kebanggaan. Luo Feng meliriknya. "Ayo pergi," Luo Feng berkata. Setelah itu dia menghindari ribuan pemuda dan pergi jauh. Ini membuat Penatua, Dylan dan anggota kelompoknya semua tercengang. Ribuan pemuda juga tercengang. Manusia Luo Feng benar-benar lari dari pertempuran? Manusia menghindari pertempuran mereka adalah hal yang sangat normal. Namun, Bei Qiu, itu adalah jenius penguasa domain nomor 1 dari ras tanduk emas. Bahkan jika Luo Feng tidak berani melawannya, dia setidaknya harus menunjukkan rasa hormat. Manusia Luo Feng, mata Bei Qiu bersinar dingin saat dia meraung keras. Luo Feng terus berjalan jauh dan tidak berhenti. "Apakah kamu tidak berani? Apakah kamu takut?" Bei Qiu meraung marah. "Mengalahkan saudaraku bukanlah apa-apa jika kamu mengalahkanku. Aku berani mengatakan tidak ada domain Lord level 9 di seluruh perlombaan tanduk emas kami yang akan menantangmu lagi. Dan jika kamu tidak menerima tantanganku, perlombaan tanduk emas kami tidak akan pernah tunduk pada Anda." Luo Feng membawa Dylan dan anggota kelompok lainnya melalui jalan setapak. Dia tidak bisa diganggu dengan auman Bei Qiu. "Yang mulia," Dylan menatap Luo Feng dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak ingin melawannya." Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebelumnya ketika kamu menolak pemuda lain, itu baik-baik saja. Tapi, menolak Bei Qiu, bagaimanapun juga, dia adalah penguasa domain yang paling luar biasa. Jika kamu tidak mengalahkannya, klan yang tak terhitung jumlahnya tidak akan tunduk padamu. Sebaliknya, mereka akan mengatakan bahwa kamu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat," kata Dylan. "Tentu saja jika kamu tidak memiliki jaminan apapun, maka kamu mungkin akan kalah setelah menerima pertarungan. Memang ide yang bagus untuk tidak menerimanya. Dylan, apa yang kamu lakukan?" Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Benar. Mengetahui latar belakang dan pertumbuhannya, tentu semua orang akan berpikir dia bukan tandingan Bei Qiu. Namun setelah mencapai Tuan Sektor dan mempelajari tablet selama sebulan, pemahaman hukumnya sendiri telah mencapai melewati jembatan surgawi tingkat ke-9. Saat dia melepaskan lebih dari 3.200 amplitudo energi rohnya, bersama dengan kekuatan kemampuan alaminya dan energi sungai darah, kekuatannya akan berlipat ganda secara tidak masuk akal. Mengalahkan Bei Qiu, Luo Feng sangat percaya diri. Namun saat dia mengalahkan Bei Qiu, pertama-tama sistem informasi perusahaan alam semesta virtual akan segera mengetahuinya, dan dengan hubungan Dylan dan gurunya Truyan, gurunya juga akan tahu. Kemenangannya atas Bei Chuang, dia masih bisa menggunakan identitas prajurit darahnya dan pertemuan khusus untuk menjelaskannya. Namun mengalahkan Bei Qiu akan jauh lebih sulit untuk dijelaskan. Banyak jenius alam semesta sepanjang sejarah umat manusia telah mengalami peningkatan eksplosif karena pertemuan ajaib. Jika saya mengungkapkan kekuatan saya, perusahaan alam semesta virtual pasti akan menyimpulkan bahwa saya telah menemukan keajaiban yang luar biasa, pikir Luo Feng. Sepertinya benar, warisan catatan iblis saya di Gunung Catatan Iblis telah meningkatkan amplitudo energi roh saya lebih dari 3.200, itu memang keajaiban super. Dalam hal pemahaman hukum asal, dia hanya di tingkat 9. Dengan amplitudo lebih dari 3.200, itu adalah kartu trufnya yang sebenarnya untuk mengalahkan Bei Qiu. Jika saya bisa menghindarinya, lebih baik tidak mengungkapkan diri saya. Warisan catatan iblis saya adalah penggesekan slot kaisar kabut yang tidak disengaja, pikir Luo Feng. Lebih baik tetap rendah hati dan berlatih selama beberapa ratus tahun. Bahkan jika kekuatanku meledak saat itu, itu tidak akan menarik terlalu banyak perhatian.
Luo Feng dan kelompoknya kembali ke tempat pelatihan. Dylan, Penatua Sivanki, saya akan belajar secara terpisah untuk sementara waktu untuk mengatur studi saya dari manual. Setelah itu saya akan pergi dari sini. Luo Feng berkata, setelah itu dia memasuki ruangan. Dia telah mempelajari tablet suci dan memperoleh manualnya. Semua manfaat telah diterima, saatnya untuk pergi. Luo Feng duduk bersila di dalam, mengingat tingkat Nansen 36 dan detailnya. Secara bersamaan dia mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual, mulai berlatih di dalam tempat pelatihan vilanya sendiri. Untuk mempelajari, mencoba, dan untuk mengkonfirmasi. Kemudian gabungkan patung dewa binatang dan gambar-gambar kuno bersama-sama dan pelajari. Ketika melatih sebuah manual, seseorang harus mendekatinya dengan pertimbangan yang merupakan cara terbaik untuk mempelajarinya sebelum memulai. Ini mirip dengan pepatah, jika kapak tumpul dan ujungnya tidak diasah, diperlukan lebih banyak kekuatan. Luo Feng sedang mengasah kapaknya untuk memastikan bahwa ketika dia mulai berlatih, itu akan berada pada kondisi optimal. Dalam sekejap mata, sudah 3 bulan. Persyaratannya sebenarnya sangat tinggi. Berlatih dengan pedang biasa memang jauh lebih tinggi, namun metode pelatihan unik oleh si Luo Duo ini sebenarnya memiliki efek studi hukum asal seperti itu. Tentu saja, ketika seseorang membuat senjata dan tekniknya sendiri, dan ketika seseorang menggunakannya untuk menyerang, itu memang luar biasa. Petik 2. Luo Feng tersenyum dan bangkit. Lain kali saya akan mendekati manual ini dengan pola pikir teknik konstruksi. Setelah itu dia meninggalkan ruang belajar dan berjalan keluar. Manual ini memiliki banyak jalur pelatihan. Jalan apapun bisa mengarah jauh, karena amplitudo energi roh Luo Feng sangat tinggi, dia telah memutuskan sudut konstruksi teknik tersulit untuk mempelajarinya. Saat dia berjalan ke halaman, banyak siluet dengan cepat muncul. Penatua Sivanki, kata Luo Feng. Saya akan segera menuju ke Istana Doyen dan berterima kasih kepada mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Istana Doyen telah sangat membantu saya kali ini, memungkinkan saya untuk belajar dan memilih manual yang saya inginkan. Saya tidak bisa pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Penatua tersenyum dan mengangguk, sebelum meninggalkan kota suci, Anda harus pergi mengunjungi Istana Doyen. Bagaimanapun Yang Mulia Luo Feng, Anda harus tahu sesuatu. Ada apa? Luo Feng penasaran. Penatua memandang Dylan di sampingnya. Dylan tersenyum dan berkata, di luar, selama 3 bulan ini Anda telah belajar, ada banyak klan ras tanduk emas yang telah tinggal di luar. Jelas, setelah Anda menolak Beikyu, banyak dari mereka sangat tidak puas. Sangat banyak. Luo Feng terkejut, dia bahkan tidak merasakan apa-apa. Agar tidak mengganggu ruang belajarmu, aku menciptakan ruang hampa kebisingan di sekitar kamarmu, kata Dylan. Terima kasih. Luo Feng mengangguk. Bukan hanya sekelompok besar klan ras tanduk emas yang datang dan mengekspresikan kemarahan mereka, bahkan si jenius Beikyu, selama 3 bulan ini, dia duduk bersila di luar di jalan setapak, kata Dylan. Luo Feng tercengang. Dia sudah duduk di sana di luar pintu masuk kami selama 3 bulan penuh, bahkan tidak bergerak. Dylan memaksakan diri untuk tersenyum. Oleh karena itu bahkan sekarang, ada lebih dari 10.000 klan ras tanduk emas yang duduk bersila di luar. Luo Feng tercengang. Ayo pergi, kata Luo Feng. Di luar, Dylan dan yang lebih tua menatapnya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli dengan mereka, kita akan langsung terbang ke Istana Doyen.